Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari film Doraemon Stand By Me 2, yang dimana ini merupakan kelanjutan dari film Doraemon Stand By Me pertama, yang videonya telah dibuat di channel ini. Film Doraemon Stand By Me kedua tetap akan membuat kita menangis setelah menonton film ini. Jadi bagi yang belum tahu alur cerita dari film Doraemon Stand By Me kedua, silahkan nonton full filmnya agar kalian bisa menikmati film ini tanpa adanya spoiler, karena video ini akan mengandung full spoiler. Jadi film ini akan melanjutkan kisah film sebelumnya mengenai Nobita dan Shizuka yang akan segera menikah. Namun di acara tersebut mereka mendapatkan masalah karena tiba-tiba saja Nobita di masa itu menghilang, membuat semua orang panik. Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita mulai alurnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan Nobita, Giant, Sunio, dan Degisuki keluar dari rumah Giant. Di sana, mereka habis berpesta merayakan lamaran Nobita yang diterima oleh Shizuka, yang dimana acara pernikahan Nobita bersama Shizuka akan diadakan esok hari. Karena besok Nobita harus bangun pagi, ia terpaksa pulang duluan untuk mempersiapkan dirinya, dan Nobita pun pergi mengendarai kendaraannya. Di perjalanan Nobita menuju ke rumah, Nobita merasa sedih karena besok merupakan acara yang sangat besar. Namun sahabat baiknya yaitu Doraemon tidak akan datang ke acara pernikahannya. Apalagi Doraemon dulu selalu ada di samping Nobita pada saat senang maupun duka. Kemudian kita berpindah ke masa lalu, pada saat Nobita masih sekolah dan Doraemon masih menemani petualangan Nobita. Di dalam rumah Nobita terlihat kalau Nobita sedang dimarahi oleh ibunya karena mendapatkan nilai 0 dan kertas ujiannya disembunyikan dari ibunya agar tidak ketahuan. Namun ibunya justru menemukan kertas ujian Nobita yang disembunyikan di dalam laci, dan ini membuat Nobita kena marah habis-habisan. Setelah itu, Nobita kembali ke kamarnya. Di sana Nobita sangat kesal terhadap ibunya yang selalu marah-marah, bahkan di hari ulang tahun Nobita. Sampai Nobita berpikir kalau dirinya merupakan anak adopsi yang tidak disayang oleh mamanya, yang padahal bukan. Nobita adalah anak kandung dari mamanya. Sedangkan Doraemon yang berada di sana tidak terlalu mendengar perkataan Nobita karena ia sedang sibuk merapikan alat-alat ajaib Doraemon. Namun di saat itu tiba-tiba saja ada kabut berwarna hijau yang masuk ke dalam kepala Nobita. Setelah itu Nobita bertingkah aneh dan menggunakan mesin waktu tanpa seizin Doraemon. Namun hanya sebentar Nobita telah kembali dan ia juga sudah kembali normal. Doraemon pun bertanya apa yang terjadi kepada Nobita. Namun Nobita malah tidak tahu karena tiba-tiba saja ia diantar kembali ke sini oleh Nobita dan Doraemon dari masa depan. Namun di saat mereka yang membahas hal tersebut, tiba-tiba saja mamanya Nobita memanggil Nobita dan mau masuk ke kamar. Nobita pun sangat kaget dan gelisah karena di kamarnya sedang berantakan dan banyak sekali kertas-kertas ujian yang masih belum diketahui oleh ibunya, dan kertas ujian tersebut juga bernilai 0. Apabila hal ini ketahuan, Nobita akan dimarahi lebih parah dari sebelumnya. Nobita dan Doraemon pun bersembunyi di atas dinding menggunakan alat ajaibnya, dan untungnya ibunya Nobita tidak melihat mereka, dan ibunya Nobita pun kembali ke bawah. Di saat itu, Nobita menemukan tempat yang sangat bagus untuk menyembunyikan kertas-kertas ujiannya di dalam sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut, Nobita menemukan bonekanya waktu kecil, yaitu pemberian dari neneknya. Nobita pun sangat senang karena boneka tersebut memiliki kenangan yang sangat mendalam, yang dimana boneka ini dulu sering robek. Tapi untungnya nenek Nobita selalu memperbaiki boneka tersebut. Nobita pun teringat dengan neneknya yang sangat menyayangi Nobita. Neneknya dulu selalu melindungi, menemani, dan menjadi teman terbaik bagi Nobita. Namun sekarang nenek Nobita telah meninggal pada saat Nobita masih TK. Akibat mengingat hal tersebut, Nobita sekarang rindu dengan neneknya. Ia pun meminta Doraemon pergi ke masa lalu menggunakan mesin waktu untuk bertemu
nenek Nobita. Walaupun di awal Doraemon tidak mau karena takut akan merubah masa lalu. Tapi pada akhirnya Doraemon setuju karena Nobita sangat bawel. Mereka pun pergi ke masa lalu pada saat Nobita masih berumur 3 tahun. Setelah mereka tiba di masa lalu, Nobita dan Doraemon bertemu nenek Nobita di tengah jalan. Nobita yang melihat neneknya berjalan tidak bisa menahan air mata karena sulit bagi Nobita untuk percaya bisa bertemu kembali dengan neneknya. Nobita pun mengikuti neneknya sampai ke rumah. Dan di dalam rumah, Nobita bertemu dengan neneknya untuk melepas rindu. Mereka berdua pun mengobrol sampai obrolan mereka membahas tentang beberapa keinginan nenek Nobita mengenai Nobita. Yang pertama, neneknya ingin melihat Nobita memakai tas sekolah dan menemaninya pergi ke sekolah. Nobita pun langsung mengabulkan keinginan sang nenek dengan menunjukkan dirinya yang memakai tas. Nenek Nobita pun sekarang menyadari kalau anak ini adalah Nobita dari masa depan, tanpa Nobita harus menjelaskan kepada sang nenek. Setelah ini pun nenek Nobita justru dibuat penasaran dengan istri Nobita di masa depan dan ingin sekali melihatnya. Nobita yang mendengar itu langsung menemui Doraemon untuk memintanya pergi ke masa depan pada saat acara pernikahan dirinya dengan Shizuka. Mereka berdua pun pergi ke masa depan pada saat Nobita menikah dengan Shizuka. Setelah mereka sampai di masa depan, mereka pergi ke gedung pernikahan. Di sana, mereka melihat Shizuka dewasa yang sangat cantik lengkap menggunakan gaun pernikahan. Tapi ternyata mereka semua masih menunggu Nobita dewasa yang masih belum datang. Dan ini membuat semua orang yang berada di acara tersebut khawatir dengan keadaan Nobita. Takut Nobita mengalami kecelakaan di jalan. Terlebih lagi, acara pernikahan mereka akan segera dimulai. Di sini pun mau tidak mau, Nobita akan menggantikan Nobita dewasa di acara pernikahan. Takut jika Nobita dewasa terlambat, maka pernikahan mereka akan dibatalkan. Nobita pun menyamar menjadi Nobita dewasa menggunakan alat ajaib Doraemon. Syukurlah penyamaran Nobita tidak ketahuan. Di sana, Shizuka sangat senang melihat Nobita telah datang dengan keadaan selamat. Walaupun Nobita sedikit lambat, Nobita dan Shizuka bersama yang lain pergi ke tempat pesta. Dan secara diam-diam, Doraemon mengikuti mereka untuk membantu Nobita dalam menghadapi situasi pernikahan. Singkat cerita, acara pernikahan Nobita dan Shizuka dimulai. Di sana terlihat Nobita sangat pucat menghadapi acara pernikahan sampai Nobita membeku seperti batu. Tapi syukurlah berkat bantuan Doraemon, Nobita berhasil menjalankan acara pernikahan walaupun sedikit kacau. Dan tiba saatnya Nobita harus mencium Shizuka. Tapi di saat itu Nobita malah pingsan karena grogi dan belum siap. Kemudian setelah itu Nobita telah tersadarkan diri dan acara pun kembali normal. Namun karena sikap Nobita yang kekanak-kanakan, Shizuka mulai curiga dengan Nobita yang ada di sampingnya. Terlebih lagi pada saat acara sambutan, Nobita tidak tahu harus berbicara mengenai apa. Dan Nobita pun pergi dari acara tersebut dengan alasan untuk mencari kertas sambutan yang ia tulis. Setelah itu, Nobita dan Doraemon harus mencari Nobita dewasa yang asli. Karena mereka sudah tidak bisa melanjutkan acara tersebut. Untungnya, Doraemon memiliki ide untuk menggunakan alat ajaibnya yang bernama tongkat pencari. Jadi tidak perlu begitu repot mengelilingi satu kota untuk mencari Nobita dewasa yang asli. Namun baru saja mereka mendapatkan ide yang bagus, Doraemon teringat sesuatu. Kalau sebagian alat ajaib Doraemon tertinggal di rumah Nobita pada saat sedang merapikan alat-alat waktu tadi. Masalah mereka ternyata tidak sebatas itu, karena tiba-tiba saja mesin waktu yang mereka gunakan telah menghilang. Sepertinya ada seseorang yang memakai mesin waktu Doraemon selain mereka berdua. Doraemon dan Nobita pun sangat panik karena jika mesin waktu mereka menghilang, maka artinya mereka terjebak di masa depan untuk selama-lamanya. Dan Doraemon menyadari siapa pencuri tersebut, yaitu Nobita dewasa yang asli.
Karena satu-satunya orang yang bisa mengendarai mesin waktu di zaman ini adalah Nobita. Kenapa Nobita? Karena di zaman ini mesin waktu masih belum ditemukan. Dan masuk akal jika Nobita dewasa yang mengambil mesin waktu Doraemon. Karena hanya dirinya saja yang dapat mengendarai mesin waktu di zaman ini. Setelah itu, terlihat Doraemon dan Nobita sedang mencari cara untuk kembali ke rumah mereka. Namun masih belum mendapatkan ide hingga memakan waktu sampai sore. Di saat itu, tiba-tiba saja Doraemon teringat dengan salah satu alat yang ia bawa, yaitu mesin waktu jiwa, yang dimana mesin ini dapat memindahkan jiwa seseorang kembali ke masa lalu. Doraemon pun menggunakan alat tersebut untuk memindahkan jiwa Nobita yang sekarang kembali ke masa lalu di saat mereka sedang berada di kamar untuk merapikan alat ajaib Doraemon. Setelah jiwa Nobita kembali ke masa lalu, Nobita langsung membawakan mesin waktu kepada Doraemon di masa depan. Di sini juga menjelaskan adegan di awal pada saat Nobita yang bertingkah aneh karena ternyata itu merupakan Nobita dari masa depan yang memasuki tubuh Nobita dari masa lalu. Setelah mendapatkan tubuh Nobita dari masa lalu, Nobita langsung mengambil mesin waktu dan kembali ke masa depan. Dan kemudian terlihat Nobita datang ke tempat Doraemon, pertanda kalau Nobita telah berhasil mendapatkan mesin waktu kembali. Setelah itu, Doraemon mengembalikan jiwa Nobita kembali ke tubuh Nobita yang sekarang. Dan kemudian mereka mengantarkan Nobita yang satunya lagi ke masa lalu. Dan untuk menghindari masalah time travel, Doraemon membuat Nobita dari masa lalu melupakan kejadian ini dengan tongkat pelupa. Dan ini menjelaskan kenapa tadi Nobita tidak bisa menjelaskan kejadian yang tadi terjadi. Setelah mengantarkan Nobita kembali ke masa lalu, Doraemon juga mengambil alat ajaibnya yang tadi ketinggalan di kamar, yaitu tongkat pencari, untuk mencari Nobita dewasa yang kabur menggunakan mesin waktu Doraemon. Doraemon pun menggunakan alat tersebut dan ternyata secara kebetulan Nobita dewasa sedang bersembunyi di zaman sekarang di lapangan yang biasanya dibuat main oleh Nobita dan teman-temannya. Nobita dan Doraemon pun langsung pergi ke sana dan benar saja mereka menemukan Nobita dewasa yang sedang duduk di sana. Mereka berdua pun langsung membawa Nobita dewasa ke rumah mereka untuk meminta penjelasan kepada Nobita dewasa yang kabur dari acara pernikahan. Nobita dewasa pun menjelaskan kepada mereka alasan dia kabur. Ternyata Nobita dewasa merasa dirinya tidak akan sanggup membuat Shizuka bahagia. Nobita dewasa ini juga menyadari alasan Shizuka mau menikah dengan dirinya karena Shizuka khawatir dengan Nobita yang tidak bisa diandalkan. Jadi ini membuat Nobita dewasa tidak pantas untuk menjadi suami dari Shizuka karena takut akan menjadi beban bagi Shizuka. Dan di sini Nobita dewasa justru malah menuduh Nobita yang sekarang penyebab semua masalah ini. Karena dirinya sekarang sangat pemalas membuat Nobita dewasa tidak bangga dengan dirinya sendiri di masa ini. Mereka pun sedikit menyalahkan satu sama lain, hingga Doraemon memisahkan mereka dengan memberikan kesempatan kepada Nobita dewasa merubah kehidupan di masa lalu. Dengan cara Nobita dewasa akan berpindah tubuh dengan Nobita yang kecil. Jadi Nobita dewasa akan merubah kehidupannya di masa lalu untuk membuat dirinya lebih baik di masa depan dengan menggunakan alat ajaib Doraemon yang bernama tali penukar jiwa yang baru saja ia dapatkan dari toko. Setelah mereka menggunakan alat tersebut, jiwa Nobita dewasa berada di tubuh Nobita yang sekarang dan sebaliknya jiwa Nobita yang sekarang berada di tubuh Nobita dewasa. Nobita dewasa pun sangat senang bisa merasakan kehidupannya di masa lalu dan ia keluar rumah untuk bertemu dengan teman-temannya bermain baseball. Sedangkan tidak lama setelah itu, Nobita dan Doraemon yang berada di rumah kedatangan tamu dari robot yang menjual alat ajaib tali penukar jiwa milik Doraemon yang baru saja digunakan oleh Nobita dewasa dan Nobita kecil. Ternyata alat tali penukar jiwa yang baru saja Doraemon pesan masih belum sempurna, yang dimana alat tersebut akan memberikan efek samping yang sangat fatal, yaitu Nobita dewasa maupun Nobita yang sekarang akan kehilangan kesadaran mereka. Dan setelah itu seluruh ingatan mereka berdua akan menghilang apabila jika mereka tidak kembali ke tubuh mereka masing-masing setelah 1 jam pemakaian.
Mengetahui hal tersebut, Nobita dan Doraemon langsung segera mencari Nobita dewasa untuk segera mengembalikan mereka berdua. Ternyata di lain sisi, Nobita dewasa bersama Shizuka, Giant, dan Suneo sedang berhadapan dengan anak SMP yang ingin meminta uang mereka secara paksa. Tapi untungnya Nobita, Giant, dan Suneo bekerja sama untuk melawan ketiga anak SMP tersebut, dan mereka berhasil mengusir anak SMP tersebut walaupun mereka semua babak belur, kecuali Shizuka, karena pada dasarnya mereka bertiga bertarung untuk melindungi Shizuka. Di sana Shizuka sangat khawatir dengan Nobita karena di antara mereka bertiga hanya Nobita yang paling parah, dan terlebih lagi Nobita sudah kehilangan kesadaran dirinya akibat telah memakai tali penukar jiwa hingga sampai 1 jam, membuat teman-teman Nobita panik karena tiba-tiba saja Nobita pingsan. Tidak lama kemudian Doraemon bersama Nobita yang sekarang datang, namun Nobita yang sekarang juga sudah kehilangan kesadaran dirinya. Untungnya Doraemon langsung menggunakan alat tali penukar jiwa untuk mengembalikan jiwa mereka kembali ke tubuh mereka masing-masing. Sedikit demi sedikit, jiwa kedua Nobita kembali ke tubuh asal mereka, dan efek samping dari tali penukar jiwa telah menghilang. Mereka berdua pun telah siuman di tubuh mereka masing-masing. Shizuka yang melihat Nobita telah sadar langsung menangis karena ia sangat khawatir dengan Nobita yang selalu memasakkan dirinya di sesuatu hal yang ia tidak bisa. Shizuka pun meminta Nobita untuk tidak melakukan hal itu lagi, karena Shizuka menerima Nobita apa adanya. Nobita dewasa yang mendengar perkataan Shizuka kecil merasa tersentuh, dan dirinya sekarang akhirnya telah siap untuk bertemu dengan Shizuka di masa depan, yang artinya Nobita dewasa siap untuk menikah dengan Shizuka. Kemudian setelah itu, Nobita bersama Doraemon menggunakan mesin waktu untuk mengantarkan Nobita ke masa depan. Namun sebelum mereka kembali, tiba-tiba saja Nobita dewasa memiliki satu permintaan kepada Doraemon, yang dimana ia mau kembali ke masa lalu waktu kelahiran Nobita untuk mengetahui suatu hal, yaitu arti nama dari Nobita yang diberikan oleh kedua orang tuanya pada saat Nobita lahir. Karena Doraemon dan Nobita yang sekarang juga penasaran, Doraemon mau mengantarkan Nobita dewasa kembali ke masa lalu untuk melihat Nobita lahir. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai di waktu Nobita lahir, yang dimana mereka langsung menuju rumah sakit di tempat kelahiran Nobita. Di dalam rumah sakit tersebut, mereka mengintip di kamar kelahiran Nobita. Terlihat kalau kedua orang tua mereka sangat senang melihat Nobita lahir. Terlebih lagi ayahnya yang telah menyiapkan nama yang sangat bagus untuk bayi mereka, yaitu namanya adalah Nobita. Dan ayah mereka pun memberitahu arti nama dari Nobita kepada ibunya, yaitu nama Nobita memiliki arti dari harapan ayahnya yang ingin Nobita tumbuh dengan sehat selalu dan bisa membantu orang banyak. Ibu Nobita pun sangat senang dengan nama tersebut yang memiliki arti yang sangat bagus. Di sana pun mereka berdua memiliki harapan yang sangat baik terhadap pertumbuhan Nobita, agar bisa berguna bagi orang banyak, peduli dengan orang lain dan berani, anak ceria, laki-laki sejati, kuat, adil, dan tampan. Namun kedua Nobita yang mendengar hal itu justru tersinggung, karena dari sekian banyaknya harapan yang disampaikan oleh kedua orang tua mereka, hanya beberapa hal yang dapat dipenuhi. Namun walaupun mendengar hal tersebut, kedua Nobita tetap merasa senang melihat orang tua mereka yang sangat bahagia bisa mempunyai anak, yaitu Nobita. Setelah itu, mereka pergi kembali ke masa depan tepat acara pernikahan Nobita dan Shizuka. Dan di perjalanan ke tempat pesta, mereka melihat sesuatu yang lucu, yaitu Nobita dan Doraemon di waktu tersebut sedang panik mencari Nobita dewasa yang kabur dari acara pernikahan waktu tadi, yang dimana itu merupakan adegan di awal-awal film, waktu Nobita kecil menggantikan Nobita dewasa di acara pernikahan. Namun di tengah perjalanan menuju pesta, Nobita dan Doraemon tidak bisa mengantarkan Nobita dewasa ke acara pernikahan
karena mereka memiliki janji kepada seseorang dan harus segera pergi. Setelah itu, Nobita kecil bersama Doraemon mengucapkan selamat atas pernikahan Nobita dewasa bersama Shizuka. Dengan disertai, Nobita memberikan cincin yang tadi dipasangkan Shizuka waktu acara pernikahan dimulai. Nobita dewasa pun juga mengucapkan terima kasih kepada Nobita kecil bersama Doraemon karena mereka telah berjuang untuk mencari dirinya dan memberikan beberapa kesempatan berserta momen yang sangat berharga bagi Nobita dewasa. Setelah itu pun mereka berpisah. Kemudian, Nobita dewasa memasuki tempat pesta pernikahan. Di sana pun terlihat Nobita disambut bahagia oleh banyak orang. Nobita pun menuju ke tempat Shizuka dan terlihat Nobita tersipu malu untuk pertama kalinya melihat Shizuka yang sangat cantik menggunakan gaun pernikahan. Dan Nobita masih belum bisa percaya kalau dirinya akan menjadi suami dari Shizuka. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan Nobita dewasa yang memberikan kalimat sambutan yang tadi tidak bisa disampaikan oleh Nobita kecil. Sambutan tersebut dimulai dengan perkenalan nama Nobita yang menyampaikan kalau dirinya tidak suka dengan nama Nobita karena terkesan lambat dan bodoh. Namun hal tersebut berubah semenjak dirinya tahu arti sebenarnya dari nama Nobita, yaitu harapan sekaligus doa dari kedua orang tuanya yang ingin Nobita bisa tumbuh dengan sehat selalu. Semenjak mengetahui arti nama dari Nobita, Nobita bangga dengan nama pemberian kedua orang tuanya. Nobita juga berterima kasih terhadap keluarganya yang telah merawat Nobita dengan penuh kasih sayang. Dimulai dari neneknya yang selalu menemani Nobita jika Nobita merasa sedih. Dan neneknya selalu menjadi orang pertama yang percaya kepada Nobita. Juga ibunya yang pengertian selalu memarahi Nobita jika mendapatkan nilai 0. Dan ayahnya yang mengajari untuk berusaha menggapai mimpi. Berkat bimbingan mereka, Nobita bisa hidup menjadi manusia yang dapat merasakan kesedihan orang lain dan selalu ingin membantu mereka. Nobita juga berkata mungkin dirinya tidak bisa mengabulkan harapan dari kedua orang tuanya yang ingin Nobita bisa menjadi pelukis atau pemain baseball, yang membuat dirinya tidak terlalu bisa diharapkan oleh orang lain. Namun untuk satu hal ini, Nobita berjanji kepada mereka kalau dirinya dan Shizuka akan membuat keluarga yang bahagia seperti kedua orang tua mereka, yang telah memberikan kasih sayang yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Dan apabila Nobita dan Shizuka telah membuat keluarga yang hangat diselimuti kasih sayang, maka Nobita merasakan kalau dirinya sudah mengembalikan jasa orang tua Nobita dan neneknya yang telah ia terima. Perkataan Nobita pun membuat tamu undangan terharu. Terlebih lagi, orang tua Nobita bersama orang tua Shizuka menangis terharu mendengar perkataan Nobita, termasuk Giant dan Suneo. Dan tak disangka, dari banyak tamu undangan yang datang, ada satu tamu yang sangat berharga namun melihat acara dengan bersembunyi, yaitu nenek Nobita, yang ditemani oleh Nobita kecil dan Doraemon. Nenek Nobita juga terlihat terharu mendengar perkataan yang tadi disampaikan oleh Nobita. Dan Nobita dewasa secara kebetulan melihat mereka bertiga datang di acara pernikahan. Itu membuat Nobita sangat bahagia. Setelah melihat acara tersebut, nenek Nobita merasa kalau keinginannya sudah terpenuhi dan meminta kepada Nobita dan Doraemon untuk mengantarkan dirinya pulang. Kemudian terlihat Nobita dan Shizuka sedang mengobrol. Di sana ternyata benar. Selama ini Shizuka menyadari kalau Nobita yang berada di acara pernikahan bukan Nobita yang sekarang. Dan Shizuka berpikir kalau itu merupakan Nobita yang palsu. Shizuka pun memberitahu kata-kata yang sering ia ucapkan kepada Nobita, kalau dirinya lebih suka Nobita yang biasa, tanpa harus menjadi orang lain. Nobita pun meminta maaf disertai meminta Shizuka untuk mengulangi pemakaian cincin di antara mereka. Karena mengingat yang tadi memakaikan cincin ke Shizuka adalah Nobita kecil yang menyamar menjadi Nobita dewasa. Setelah itu pun mereka memasakkan cincin ke satu sama lain. Kemudian kita berpindah ke tempat Nobita yang sedang mengobrol bersama neneknya,
Di sana neneknya menyadari kalau Nobita kecil yang telah mengabulkan permintaannya telah melakukan banyak hal yang begitu rumit, hingga neneknya Nobita melihat luka di tangan Nobita akibat tadi dihajar oleh anak SMP waktu Nobita bertukaran jiwa dengan Nobita dewasa. Di sana pun neneknya Nobita menyampaikan kalau hal yang paling bahagia di hari ini bukan melihat acara pernikahan Nobita dan Shizuka, melainkan melihat Nobita yang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat baik, rela membuat dirinya terluka demi kebahagiaan orang lain. Setelah itu, Nobita berpisah dengan neneknya karena Nobita bersama Doraemon harus pulang ke zaman mereka. Dan di sana pun Nobita berpisah dengan neneknya. Di perjalanan Nobita dan Doraemon terlihat kalau Nobita dan Doraemon sudah kecapean melakukan banyak hal. Namun tak disangka, Nobita tak sengaja terkena tongkat pelupa yang tadi Doraemon lupa untuk memasukkannya ke dalam kantong. Dan gara-gara tongkat tersebut, semua kejadian yang tadi Nobita lakukan hilang. Seakan Nobita tidak melakukan apapun. Namun Doraemon yang mengetahui Nobita terkena tongkat pelupa justru malah senang. Karena nanti waktu acara pernikahan, Nobita akan merasakan semua kebahagiaan maupun kesedihan secara natural, tanpa harus mengetahui apa yang terjadi di saat itu. Dan film pun berakhir. Oke guys, berakhir sudah alur cerita dari film Doraemon Stand By Me 2. Untuk skor yang diberikan dari film ini, Mimin beri nilai 10 dari 10 karena film ini berhasil membuat Mimin terharu, bahkan sampai 2 kali. Jadi bagi kalian yang baru saja menonton alur film ini di channel Mimin, Mimin sarankan untuk segera menonton ulang film ini. Walaupun kalian sudah tahu alurnya, film ini akan tetap berhasil membuat kalian menangis terharu. Jadi tidak ada salahnya untuk menonton full film ini. Oke, sepertinya hanya itu saja. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!